Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta jajaran dan pengurusnya, yang saya hormati para pejabat, para tokoh di lingkungan Perumahan Mencorot Indah, dan semua hadirin yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan mengucap takbir hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini Allah mentakdirkan kita bisa beramal sholih, bisa duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawatullah wa salamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para bapak, para ibu, mari kita doakan Masjid As-Sakinah ini dan lingkungannya, semua program-programnya, semua jamaahnya, semoga selalu diberkahi Allah Ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah, juga dimudahkan untuk meninggalkan larangan Allah. Baik, pagi ini kita membaca doa dulu. Raditu billah, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini saya sampaikan sabda Rasulullah, hadis Nabi yang berhubungan dengan banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyak sekali jalan menuju kebaikan. Peristiwa ini diawali dari usulan seseorang yang merasa dirinya miskin. Merasa dirinya miskin, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus matur, ya Rasulullah, dahaba ahlat dusuri bil ujuri. Ya Rasul, orang kaya itu nanti akan mendapat pahala lebih banyak daripada saya. Dia berkata lagi, yusalluna kama nusalli. Beliau itu salah, saya juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Beliau juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi begitu ada perintah sedekah, beliau bisa, saya tidak bisa. Lalu bagaimana ya Rasul untuk mengimbanginya? Berarti orang kaya itu lebih dulu masuk surga. Nah, Rasulullah memberikan satu solusi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidak demikian, bukankah Allah itu memberikan peluang sedekah kepada kita dengan jalan yang banyak sekali? Bagaimana ya Rasul caranya? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya kamu mengucapkan tasbih subhanallah itu juga sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqatan. Kamu berzikir dengan mengucap Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqatan. Kamu mengucapkan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Setiap ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, kamu mengajak kebaikan itu juga sedekah.
Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Kamu mencegah kemungkaran, mencegah kejelekan juga sedekah. Termasuk suami berbuat baik kepada istrinya sedekah, istri berbuat baik pada suami sedekah. Nah, orang ini ayam mamplong begitu. Oh, ternyata jalan kebaikan itu banyak sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqirunna minal ma'rufi say'an walau anta ta'akhaka biwajhin qaliqin. Kamu jangan sungkan-sungkan berbuat baik, jangan meremehkan perbuatan baik, walaupun seberapapun kecilnya. Walaupun kamu berupa menyambut saudaramu dengan wajah berseri-seri, itu juga tergolong sedekah. Tersenyum sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Istri senyum pada suami tanpa sebab juga sedekah. Suami senyum dengan istri juga sedekah. Di usia senja harus banyak senyum. Harus banyak senyum dengan suami dan istri. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda lagi, man ghada ila masjidi aw raka'a tawallahu fil jannati nuzulan ulama ghada aw. Siapa yang pulang pergi dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu oleh Allah dianggap susah, dianggap capek, payah, maka Allah sediakan kebun hidangan di surga, dan baginya mendapat nikmat di surga sepanjang masa. Kenapa? Karena rajin berangkat dari rumah ke masjid, pulang terus ada seorang ulama mengatakan, ya Rasul, kok ada? Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kok enten tiyang sing cahayane kelip-kelip kaya bintang kok sinten? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, itu umat panjenengan kalau mendengar adzan segera berwudu, kemudian berangkat ke masjid atau mushola. Loh, kalau yang itu, yang cahayanya lebih besar seperti rembulan itu, nah itu hambamu ya Rasul, dia ketika ada posisinya sudah di masjid. Kalau yang cahayanya seperti matahari terang benderang itu, oh itu hambamu yang kalau waktunya sholat sebelum ada sudah di masjid, sudah sholat sunnah, baik tahiyatul masjid, berzikir, itulah dia. Pilihan. Cahayanya kelip-kelip kayak bintang, berarti mendengar adzan baru mulai wudu, ganti pakaian, manca sampai di sini makmum masbuk. Yang betul sebelum adzan sudah persiapan sampai di sini pas mendengarkan adzan, mendapat cahaya seperti bulan purnama atau seperti matahari. Bapak Ibu, remen nggih perjalanan dari rumah ke masjid, syukur ikut merawat masjid. Jenengan mangke menawi sholat isya, zikir, pulangnya belakangan, sampai teman-teman habis, terus ngerewangi nutupi masjid,
wangi merapikan masjid, ada kebahagiaan tersendiri, remen rasanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'a muslimat la taqirunna jaratun li jaratiha walau firsinan syabtin. Wahai wanita muslimat, wahai perempuan muslimat, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa berat memberi hadiah sedekah kepada tetangganya, walaupun hanya berupa masakan kikil kambing. Jadi Rasulullah menyampaikan walau hanya kikil kambing, 4 biji. Nah, Rasulullah bersabda lagi, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna subatan. Fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah wa danaha imatatul adna anit tariqi wal hayatu subbatun minal iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah dawuh, cabang keimanan itu banyak sekali, ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, itu nomor 1. Makanya disebut afdalu dzikri. Dzikir yang paling utama mengucap la ilaha illallah. Kemudian cabang keimanan yang paling rendah, yang paling sederhana, yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Ada duri, ada ranting pohon yang mengganggu, ada batu disisihkan, itu termasuk cabang keimanan. Wal haya'u, sifat malu itu juga cabang dari keimanan. Duwe izin karo Gusti Allah, izin lek ora jamaah nang masjid, izin lek ora rajin maca Quran, izin kalau tidak berbuat baik. Saged malu kepada siapa? Malunya hanya kepada Allah. Kalau malu kepada manusia nanti kecewa. Baik, Rasulullah bersabda lagi, baik nama rojulun yang si bitorikin istadda alaihil atasyu wawajada miron. Nah, ini kan kisahnya seseorang yang berjalan di padang pasir, haus sekali, haus. Akhirnya mencari sumber air, ketemulah sumur. Dia berusaha mengambil air itu untuk diminum. Selesai mengambil air, ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya di pasir. Dia berpikir, dia juga kehausan seperti aku tadi. Maka orang itu berusaha sekuat tenaga mengambilkan air untuk binatang yang bernama anjing tadi. Ternyata amalannya itu juga menyebabkan Allah ridho, dan mendatangkan pahala besar serta bisa menghapus dosa. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, apa tadi? Jalan kebaikan itu banyak sekali. Rasulullah bersabda lagi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha min dhahri tariqi kana tu'dil muslimin. Abu Hurairah menirukan Rasulullah bersabda, aku melihat ada seorang yang bersenang
surga, hidup bahagia di dalam surga. Gara-gara apa? Dia suka menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, yang bisa mengganggu orang muslim, menghilangkan ranting pohon yang mengganggu, menghilangkan batu, menyingkirkan apa saja yang ada yang menyebabkan gangguan. Itu bisa mengantarkan dia bersenang-senang di surga. Kalau orang yang jelek seperti istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu malah kebalikan. Dia mengamati jalan mana yang dilewati Rasulullah. Rasulullah biasa lewat di mana? Selalu diberi pasangan-pasangan jebakan-jebakan, entah paku, entah duri, entah jeglongan, pokoknya berupaya membuat Rasulullah itu celaka. Makanya satu-satunya orang yang sudah ditakdir Allah masuk neraka semenjak dia masih hidup di dunia, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya selalu berbuat jahat, berbuat jelek, sampai oleh Allah istrinya disebut membawa kayu bakar kemana-mana. Apa maknanya membawa kayu bakar? Selalu mengobar-obarkan fitnah, selalu mengobar-obarkan berita bohong tentang Rasulullah. Maka Abu Lahab dan istrinya ditakdir Allah masuk neraka, penghuni neraka semenjak dia masih hidup, sehingga diketahui orang banyak. Baik para bapak ibu yang dirahmati Allah, jalan kebaikan berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a wa ahsana wudu'a thumma atal jumu'ata wastama'a wa ansata ghufira lahu bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasatin. Siapa saja yang berwudu, membaguskan wudunya, kemudian berangkat menuju sholat Jumat, berarti bapak-bapak ini wudunya diperbagus, berangkat sholat Jumat, tapi di sana syaratnya mendengarkan khutbah dan diam. Bapak-bapak selalu mendengarkan khutbah, boten ngantuk, boten. Apa balasannya? Ghufira lahu ma bainal jumu'ati. Allah mengampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Jadi dapat kelebihan ampunan dosa dari Jumat ini dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Wa mamasa hasa faqat lahu. Siapa yang waktu Jumatan kok tidak mendengarkan, entah itu pokoknya tidak memperhatikan, bermain-main, dolanan. Ada yang melihat ke sana kemari, melihat hiasan masjid. Ada yang bermain HP waktu Jumatan. Itu disebut faqat lahu. Sia-sia Jumatannya, sia-sia Jumatannya. Nanti sampun pikantuk minum Bu, sampun diminum, dipegang tangan kanan, baca Bismillah. Walaupun kelihatannya minum, dengan tata cara yang benar menjadi nilai ibadah. Semoga yang menyediakan minuman dan menyediakan segalanya Allah balas dengan yang lebih banyak, lebih baik, lebih barokah. Yang memang Rasulullah pernah dawuh, di surga itu ada kamar.
Indah sekali, bagus sekali. Sahabat bertanya, liman ya Rasul? Kamar itu untuk siapa ya Rasul? Kamar itu disediakan untuk umatku yang suka memberi makan saudaranya. Iya, ternyata suka memberi makan orang itu ada balasan kamar indah di surga. Tentu didukung amalan yang lain. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan syahadat dengan yakin masuk surga. Terus sahabat bertanya, ya Rasul, kabar gembira ngeten niki ansal kula sampeyan teng kanca-kanca jane seneng. Jawabnya, jangan dulu. Golek mok sampaikan iki tok sembrono. Wis gak ngamali apa-apa, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ternyata setelah di menjelang hayatnya berakhir, sahabat ini menyampaikan karena takut menyembunyikan hadis. Nah, nggih, napa niki mau banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyak sekali, jangan khawatir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a abdul muslimu awil mu'minu wa ghasala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Siapa yang berwudu membasuh wajah itu gabungan dari batuk, meripat, pipi, bibir, hidung, itu gabungan itu namanya wajah. Siapa yang berwudu membasuh wajahnya dengan baik, fakhoroja min wajhi, maka rontok dari wajahnya semua dosa-dosa akibat yang dilihat oleh mata bersamaan dengan tetesan air yang menetes dari wajah ketika berwudu. Nah, itu makanya kalau berwudu itu perintahnya membaguskan wudu, bukan menyegerakan wudu. Apa Bang? Membaguskan wudu, ya digosok-gosok, ya minimal 3 kali. Semua yang dibasuh, digosok-gosok, terutama ujung tangan dan ujung kaki, disilang-silangi, kakinya dipegang oleh tangan, tidak hanya disentuhkan air. Nyata, siapa yang membasuh wajahnya waktu wudu, maka rontoklah dosa-dosa yang disebabkan oleh pandangan mata. Faida ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasabha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatil ma'i. Barang siapa yang berwudu dengan membasuh kedua tangannya sampai siku-siku dibasuh dengan baik, maka saat itulah rontok dosa yang diperbuat oleh tangan. Oleh tangan itu apa ya? Oleh tangan itu pada pemawon. Nah, oleh tangan itu biasanya besar. Yang sering diperbuat dosa itu oleh lisan. Nah, siapa yang membasuh tangannya, maka rontoklah semua dosa yang diperbuat oleh tangan. Dan faida ghasala rijlaihi, dan saat berwudu membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin majat rijlahu ma'al
Waktu berwudu membasuh kedua kakinya dengan baik dan benar, maka rontoklah dosa-dosa yang diperbuat oleh kaki. Nah, apa Bapak Ibu? Itulah jalan kebaikan. Islam itu solusi. Karena anggota badan ini sering berbuat salah, dosa, maka Allah memberikan solusi. Setiap berwudu bisa menghapuskan dosa. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita, mengajari kita memohon kepada Allah dijauhkan dari 5 hal. Dijauhkan dari 5 hal. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, jauhkan kami dari jeleknya pendengaran kami. Wa min syarril basari. Ya Allah, jauhkan kami dari jeleknya penglihatan kami. Maksudnya jangan diizinkan melihat yang jelek-jelek. Wa a'udzubika min syarri lisani. Ya Allah, jauhkan kami dari jeleknya lisan kami. Jangan izinkan ya Allah lisan kami mengucapkan yang jelek. Makanya dipaskan oleh Rasulullah, faliyakul khairon aw liyasmut. Ucapkan dengan ucapan yang baik atau lebih baik diam. Nah, itu jalan kebaikan. Yang ketiga, wa'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, jauhkan kami dari jeleknya hati kami. Kan hati itu mulak-malik, kadang baik, kadang tidak baik, kadang semangat, kadang loyo. Nah, yang kelima, Allahumma inni a'udzubika min syarril maniyyi. Ya Allah, jauhkan kami dari jeleknya angan-angan kami. Ibu, bapak, kadang-kadang kalau jenengan gak ada angan-angan yang tidak baik, nyawang bintang film Korea, batin, ketemu bekas pacar yang dulu tidak sampai, batin. Kalau ada pikiran-pikiran jelek atau angan-angan jelek, segera berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarril maniyyi. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari jeleknya angan-angan kami. Kadang-kadang angan-angan itu enten sing elek barang. Naudzubillah min dzalik. Nah, jangan berarti minta dijauhkan dari jeleknya pendengaran, jeleknya penglihatan, jeleknya lisan, jeleknya hati, dan jeleknya angan-angan. Itu kok jelekin apa kok angan-angan sing boten sae ngaten. Hatta yaruja nakiyan minal dunubi, sehingga keluarlah semua dosa-dosanya menjadi bersih lahir. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, dari sholat yang satu ke sholat berikutnya, dari sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya itu menghapus dosa, selagi bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus ditaubati, harus mohon ampunan dan dijauhi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum
diberitahu satu amalan yang bisa menghapuskan dosamu dan bisa mengangkat derajatmu. Bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasul, mau amalan itu mau. Maka Rasulullah bersabda, isbaghul wudu'i alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajid wa tidaru as-sholati ba'da sholati fadzalikumur riba. Amalan apa itu? Satu, perbaguslah wudumu walaupun suasana dingin, tidak nyaman, udara dingin, tetap perbaguslah wudu. Perbaguslah wudu. Terus perbanyaklah langkah menuju masjid. Ulangi, perbanyaklah langkah menuju masjid. Kenapa Rasulullah SAW selalu menganjurkan ke masjid? Itu loh Bapak Ibu, orang yang mencintai masjid tergolong orang yang selamat di pada masa. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tiang-tiang sing atine kumandel karo masjid, seneng nang masjid. Seneng pokoknya. Jamaah seneng di masjid, ngaji seneng di masjid, belajar senang di masjid. Nah, itulah yang disebut ar-ribat. Ar-ribat itu orang yang hatinya disambung terus untuk bertambah. Senangannya duduk menunggu datangnya waktu sholat. Duduk sambil zikir, sambil berdoa, menunggu datangnya waktu sholat. Nah, yang paling efektif, paling bagus, duduk sholat maghrib, terus zikir sampai datangnya waktu isya. Itu luar biasa. Seperti kita juga selesai sholat subuh, duduk taklim sampai datangnya waktu syuruk. Apa pahalanya? Seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardaini dakhala jannah. Siapapun yang tetap istiqomah melaksanakan sholat yang waktu dingin. Sholat yang waktu dingin itu di sini disebutkan sholat subuh dan sholat asar. Ada lagi yang mengatakan sholat yang berat itu sholat subuh dan sholat isya. Siapa yang istiqomah sholat di waktu dingin dan sholat jannah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Mugi-mugi kula jenengan saged istiqomah ya Bapak Ibu. Wonten niku nggih nate aras-arasan nate nggih nate. Oh, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sedang sakit atau sedang bepergian, di mana dua peristiwa ini ibadah tidak sempurna. Kalau sakit, sholatnya sebisanya. Kalau bepergian, sholatnya jamak dan qashar. Walau jamak qashar, walau sakit, walau bepergian, tetap istiqomah ibadah sebisanya. Allah memberikan pahala seperti orang waktu sehat, seperti tidak bepergian. Makanya tidak usah protes. Kalau memang bepergian, jaraknya memenuhi syarat, kemudian kemungkinan bisa jamak dan qashar, kerjakan jamak dan qashar. Karena itu hadiah dari Allah. Kalau diambil, Allah senang.
Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga jalan-jalan kebaikan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena peluang bagi kita untuk nabung-nabung pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan taklim kita, ngaji kita selalu diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Baik Bapak Ibu, panjenengan sedaya mboten taklim to? Boten nggih, kados nyuwun. Sampika wajine donga nyuwun dhateng Allah taala untuk diri kita, keluarga kita, juga orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah wafat. Semoga di alam barzah Allah menerima amal ibadahnya. Amin. Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin, ya Allah. Allah menjadikan makamnya menjadi pertamanan surga. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman Amin. wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Amin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka fi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para rawuh Bapak Ibu yang sangat kawula hormati, wabile wonten atur kula ingkang kirang sae, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Nasrul minallah wa